Oke, untuk live streaming sekarang, sebentar Ibu panggilin dulu ya Pak Ferry-nya, karena hari ini akan ada kultum dari Pak Ferry. Jadi semoga apa yang disampaikan Pak Ferry bisa kalian ambil hikmahnya. Tunggu sebentar, Ibu panggilin dulu ya. Jauhan kalau pesannya juga boleh. Oke, mohon maaf ya, tadi ganti-ganti terus tutup lagi, mulai lagi. Nah, sekarang kita mulai karena Pak Ferry-nya udah Ibu panggil. Jadi kita simak apa yang akan disampaikan Pak Ferry hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ferry bisa bermanfaat dan kalian ambil hikmahnya. Oke, silahkan Pak Ferry. Ya, sama sesibuk gimana masyarakat dia. Mangga kepada Pak Ferry dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengisi waktu. Ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan atau yang akan dibahas. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai pembawa risalah, tentunya perlu memahami apa sih sebenarnya posisi kita sebagai seorang hamba Allah dan bagaimana posisi kita sebagai umat Rasulullah. Mari kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 31. Silakan adik-adik di anakku bawa dulu Qurannya, kemudian dibuka surat Al-Imran ayat 31. Ya, sudah ada belum? Ya, surat Al-Imran ayat 31. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dari nukilan ayat tersebut, kita bisa mengambil sebuah makna bahwa kita sebagai hamba Allah tentunya harus memiliki rasa mencintai kepada Allah. Artinya bahwa kita bisa dikatakan taat, bisa dikatakan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau dengan kata lain ada yang disebut dengan takwa. Nah, dalam hal ini perlu anak-anakku
pahami bahwa apa sih eh, eksistensinya atau buktinya bahwa kita ini cinta kepada Allah. Kemudian kalau dihubungkan dengan kalian sebagai seorang siswa, apa sih eh, perwujudannya bahwa kita ini cinta kepada Allah? Di dalam surat Al-Imran tadi dikatakan bahwa kalau kalian ingin, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kata Rasul, eh, ikutilah aku atau taatilah aku. Karena dengan mentaati segala apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sebagai penjawantahan dari perintah Allah di dalam Al-Quran, maka insya Allah Allah pun akan memberikan eh, rahmat, ya. Kemudian Allah itu akan memberikan ampunan, kemudian Allah pun akan memberikan rahmatnya. Nah, kenapa kita harus menggapai ampunan dan rahmat Allah itu? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat selain dari dua hal tadi, yaitu ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kita atau kalian sebagai seorang siswa? Tentunya yang perlu dipahami di sini adalah kita harus mengenal siapakah Rasul kita ini, siapakah Rasulullah kita ini, siapakah sosok Muhammad ini. Nah, kalau kita lihat bahwa Rasulullah atau sosok Muhammad itu memiliki 3 peranan. 1, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Yang kedua, bahwa Muhammad itu sebagai ulil amri. Dan yang ketiga, bahwa Muhammad itu sebagai seorang pribadi. Nah, apa buktinya bahwa Muhammad itu sebagai Rasulullah atau sebagai Nabi? Yaitu dengan dibuktikan bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, salah satu ciri daripada Rasul itu mendapatkan wahyu. Nah, sekarang apakah selama kehidupan Rasulullah itu selalu mendapatkan wahyu? Dalam setiap detiknya dia mendapatkan wahyu. Dalam setiap waktu dan kondisinya selalu mendapatkan wahyu. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi ada waktu-waktu tertentu Muhammad itu berperan sebagai Rasul pada saat dia menerima wahyu. Kalian kan tahu bahwa Nabi Muhammad ini menerima wahyu yang terkumpul dalam Al-Quran sebanyak 30 juz itu berapa tahun? Nah, yang mungkin pernah kalian dapatkan adalah sekitar 23 tahun. Di mana 13 disampaikan kepada, yaitu kepada seluruh manusia yang ada di muka alam ini. Dan pada waktu itu Rasul berada di Jazirah Arab yang tentunya memberikan menyampaikan wahyu ini ke orang-orang yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, yaitu pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada istrinya. Jadi dengan kata lain bahwa Muhammad peranannya sebagai Rasul, yaitu cirinya beliau mendapatkan wahyu, kemudian memiliki kewajiban atau amanah untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, selanjutnya bahwa Muhammad itu berperan juga sebagai ulil amri. Apa sih ulil amri? Ulil amri itu adalah sebagai pemimpin dalam sebuah tatanan kenegaraan. Nah, kapan Rasul ini dinyatakan sebagai pemimpin? Yaitu pada saat Rasulullah berhijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah yang terdiri dari
ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu menentukan dan mengambil suatu kesepakatan bahwa Muhammad adalah sebagai ulil amri atau sebagai pemimpin pemerintahan. Sehingga pada saat itu masyarakat Islam di Madinah itu sudah terbentuk. Jadi artinya ada sebuah kepemimpinan yang mana masyarakat Islam punya satu kepemimpinan, yaitu Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah tadi. Nah tentunya pada saat apa Muhammad ini berperan sebagai ulil amri, yaitu pada saat menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kenegaraan, seperti dengan penegakan hukum Islam, penegakan penentuan kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk kesejahteraan daripada rakyatnya dan keberlangsungan daripada negara atau kepemimpinan Islam itu sendiri. Nah, berikutnya bahwa Muhammad itu berperan juga sebagai pribadi. Yang seperti apa? Ya, pribadi, individu. Dia suatu saat Muhammad itu kadang merasakan kebahagiaan, senyum, kadang merasakan sedih, kadang merasakan kekecewaan terhadap suatu hal gitu ya. Nah, itu adalah suatu sifat-sifat yang disebut dengan sifat-sifat kepribadian. Jadi Muhammad sebagai seorang pribadi. Nah, sehingga dalam hal ini kalian semua harus sudah mengenal sekali bahwa yang disebut dengan mencintai Allah adalah mentaati, mengikuti Rasulnya. Nah, dalam hal ini apa sih yang diikuti? Nah, banyak hal. Kalau dalam setiap perilakunya, Rasul itu adalah merupakan sebuah uswah atau merupakan sebuah tuntunan. Kemudian pada saat beliau berkata, mengucapkan sesuatu yang tentunya itu adalah mendapatkan bimbingan dari Allah, maka itu adalah sebuah ucapan yang merupakan hal yang harus dilakukan atau ditaati oleh umatnya. Nah, jadi seperti halnya, kenapa sih tadi kalian disuruh untuk sholat duha? Ternyata Rasul itu tidak pernah lepas dalam setiap harinya melakukan sholat duha. Untuk apa? Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan rizki saja, bukan hanya sekadar untuk mengharapkan sesuatu, tapi Rasul lakukan itu adalah sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa siapa sih yang tidak dijamin tentang kehidupan Rasulullah? Siapa yang tidak terjamin tentang rizki yang didapatkan Rasulullah dari rahmatnya Allah? Sudah sangat memungkinkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap melakukan sholat duha. Nah, itu menunjukkan bahwa peranan di sini Rasul tidak berpikir untuk sendiri, tetapi Rasul itu berpikir juga untuk umatnya. Untuk umatnya di sini, jadi mana sih sosok dari pembuktian Al-Quran ini membumi, Al-Quran ini terlihat dalam kehidupan nyatanya? Contohnya adalah Rasul. Banyak yang lainnya juga, seperti misalkan dalam melakukan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran tertera hanya bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tapi bagaimana aturannya, bagaimana tata tertibnya, bagaimana gerakannya, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah, Nabi Muhammad, itu menjelaskan bagaimana tata cara melakukan
sholat. Sehingga tidak bisa sembarangan kita melakukan sholat dengan gaya kita masing-masing. Tetapi sudah ada ketentuannya sesuai dengan gerakan dan bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka pada saat itulah kita mentaati. Apakah ada orang yang melakukan sholat kemudian tidak meniru seperti sholatnya Rasulullah? Ada, banyak, ya. Dan kalian bisa dilihat misalkan di beberapa tayangan ada yang sholatnya macam-macam. Nah, itu berarti sudah menyalahi. Kalau seperti itu, apakah sah sholatnya? Tidak, karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, apakah beribadah itu hanya sholat saja? Apakah ibadah itu hanya puasa saja? Apakah ibadah itu hanya menunaikan ibadah haji saja? Tidak. Setiap segala sesuatu yang dilakukan dengan niat karena Allah, maka itu adalah suatu peribadahan. Nah, pada saat kalian sekarang mengikuti kegiatan sapa pagi, kalau itu diniatkan dengan niat yang baik, diniatkan dengan diawali dengan bismillah, diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka pada saat itulah sudah merupakan perwujudan dari ibadah. Nah, karena apa? Karena pelaksanaan sapa pagi ini bukan berarti menyampaikan yang hal lain-lain, tetapi sesuatu yang bermanfaat. Nah, Rasul itu mencontohkan dari setiap hal, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai-sampai bagaimana sih sikap kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada saudara di sekitar kita, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Rasul mengaturnya, Rasul mencontohkannya. Tidak ada sesuatu apapun atau figur siapapun juga yang mencontohkan dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Nah, yang akan Bapak sampaikan juga bahwa siapa sih sosok-sosok yang benar-benar memahami, mengikuti, menyadari bahwa Rasul itu sebagai sosok panutan, sosok yang diidolakan sampai Allah menurunkan rahmatnya. Nah, siapa yang tahu? Siapakah itu Ali bin Abi Thalib? Siapakah Muhammad Al-Fatih? Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Itu adalah sosok-sosok yang mengambil uswah, mengambil contoh daripada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang hebat. Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi yang paling muda dari kelompok awal yang masuk Islam. Berapa sih umurnya? Tidak sampai 10 tahun. Beliau sudah masuk Islam. Sudah memiliki akidah yang kuat. Nah, kalian kenal bagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan kehebatannya, dengan kemampuan dalam memahami setiap ilmu yang dia pelajari. Sehingga Rasul pernah mengatakan bahwa kalau kalian ingin mengetahui tentang keilmuan, maka tanyalah pada Ali bin Abi Thalib. Itu adalah, apakah Ali bin Abi Thalib itu terkenalnya setelah tua? Tidak. Sejak muda. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Yaitu untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa mencapai suatu keinginan, maka harus diawali dari niat yang baik dulu. Niatnya untuk apa? Dan dilakukan sedini mungkin, tidak menunggu nanti. Begitupun halnya dengan kalian. Pada saat kalian punya cita-cita ingin jadi dokter, pada saat kalian ingin menjadi seorang dai, pada saat kalian ingin menjadi seorang pendakwah,
pada saat kalian ingin menjadi seorang guru, pada saat kalian ingin menjadi seorang insinyur. Tidak dilakukan nanti, tapi dari sekarang. Coba kalian lihat, baca biografinya untuk orang-orang yang hebat, yang meneladani Rasulullah. Berikutnya, tahu tidak Salahuddin Al-Ayyubi? Dia adalah seorang pemimpin, seorang khalifah yang hidup pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Dia itu seseorang yang belajar tentang keilmuan, dia belajar tentang militer, dia belajar tentang Al-Quran, yang akhirnya tentunya beliau pun memahami persis bagaimana daripada karakteristik daripada Rasulullah. Apa yang menjadi prestasi besar beliau? Beliau adalah salah satu pemimpin Islam yang disegani oleh lawannya. Disegani bukan karena kekejamannya, tapi disegani karena kehebatan dalam memimpin pasukannya. Dengan kehebatannya beliau, tentunya dengan dijiwai tadi, dengan Al-Quran sudah merasuk di dalam tubuhnya, sunnah sudah menjadikan sebuah kebiasaan dalam hidupnya, tidak menunggu lama, beliau itu bisa membebaskan Al-Quds. Apa itu Al-Quds? Al-Quds itu adalah negeri Palestina, atau kita dikenal bahwa di sana itu merupakan tanah sucinya umat Islam juga, ya, karena di sana ada salah satu masjid yang menjadi tempat di mana Rasulullah melakukan mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nah, pada saat masa itu, bahwa Al-Quds itu masih dikuasai oleh Romawi, oleh bangsa dari kaum Nasrani. Nah, kemudian dengan kehebatannya Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa ditaklukkan, dan penaklukannya pun dilakukan dengan peperangan yang hebat. Tetapi pada saat mendapatkan kemenangan, pada saat masuk ke dalam negeri Palestina itu, tidak dilakukan dengan semena-mena, tapi dilakukannya dengan ramah, dilakukannya dengan kebijakan yang begitu hebat, sampai-sampai penduduk di sana yang tadinya pada saat sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka takut, wah, kami ini nanti akan disiksa, kami ini akan diusir, kami ini tidak akan diberikan kebebasan. Tapi apa yang dikatakan oleh Salahuddin Ayyubi, bahwa kalian dilindungi. Artinya bagi kaum Yahudi yang ada di sana, bagi kaum Nasrani yang masih ada di sana, ataupun bangsa-bangsa lain yang masih ada di Al-Quds itu, diberikan kebebasan untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, tapi di dalam lindungan kekuasaan pemerintahan Islam. Itulah Sultan Al-Ayyubi. Yang ketiga, yaitu yang sering kita kenal adalah sebagai penakluk kekaisaran Romawi Timur. Siapakah dia? Yaitu Muhammad Al-Fatih. Kalau kalian lihat, bahwa mungkin suatu saat nanti lihat di filmnya, ya, apakah di YouTube atau di mana saja, coba kalian simak bagaimana kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Perlu kalian ketahui bahwa Al-Fatih itu memulai kejayaannya
atau menempati tampuk kepemimpinan sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam dunia pada saat itu, berapa tahun? Ternyata beliau itu diangkat menjadi khalifah itu 16 tahun. Usia-usia seperti kalian lah. Kalau untuk yang sudah di kelas 9 mungkin usia udah ada yang 15, ada yang 16. Nah, pada usia seperti itu Al-Fatih sudah ditempatkan sebagai seorang khalifah. Kenapa bisa demikian? Padahal ayahnya masih dikatakan sebagai orang yang hebat. Dan pada saat itu kekhalifahan Turki Utsmani itu sudah mencakup sampai 2/3 daripada wilayah bumi ini. Nah, berarti kan punya kekuatan yang hebat. Yang hebat itu bukan karena sekedar kekuatan militer, tetapi karena kebesaran pemimpinnya, kearifan pemimpinnya, kesolehan pemimpinnya. Kemudian tadi karena beruswahnya atau mengikuti, mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana memimpin sebuah negara itu, bagaimana memimpin umat itu. Nah, Sultan Al-Fatih ini yaitu menaklukkan kekaisaran Romawi Timur. Nah, kalau zaman sekarang itu misalkan, karena pada saat itu ada kekuatan besar ya yang pada saat itu ada disebut dengan kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Romawi Barat. Boleh dikatakan itu adalah dua kubu kekuatan superpower. Kalau sekarang itu misalkan kalau dianggap sekarang lah seperti negara-negara hebat ya, seperti Amerika, Rusia, kayak seperti itu. Tapi dengan keadaan seperti ini, bahwa seorang sultan ya, seorang khalifah yang bernama Sultan Al-Fatih ini, dia mampu menghimpun ya kekuatan daripada bangsa dan pasukannya, sehingga mampu menundukkan sebuah negara yang begitu hebat dengan kekuasaan dan kekuatannya, dan menunjukkan bahwa yang bisa melakukan itu adalah hanya orang-orang yang memiliki komitmen yang besar terhadap dirinya sendiri. Menemui, kemudian mencapai segala sesuatu itu didasari dengan keimanan, didasari dengan kekuatan daripada dirinya. Nah, itulah yang harus kita bisa ambil, bahwa kalian sebagai anak muda, kalian sebagai penerus ya bangsa ini harus memiliki semangat-semangat seperti itu. Jadi jangan menunggu nanti, jangan menunggu saat nanti sudah dewasa atau nanti sudah berumur 30 tahun, 40 tahun ya. Tetapi dari sekarang silakan kalian berkarya, silakan kalian memulainya. Karena segala sesuatu itu tidak bisa didapatkan hanya dengan kedipan mata, tetapi harus dengan suatu pengorbanan, suatu komitmen, suatu kesadaran diri bahwa kiamatnya. Contohnya sudah banyak. Tadi Bapak sampaikan ada Ali bin Abi Thalib dengan kehebatan ilmunya, tapi tetap merasa menundukkan atau membebaskan Al-Quds dari penjajahan Romawi. Yang ketiga adalah Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, orang khalifah dengan jiwa mudanya. Dengan umur 21 tahun itu sudah bisa menguasai dunia. Nah, itulah sebagai bukti bahwa kita harus bangga dengan keberadaan kita sebagai seorang umat Muslim, sehingga kita bisa mengambil contoh dari sosok-sosok hebat yang sudah ada
dari sejak zaman dulu. Dan marilah jadikan bahwa kita sebagai penerusnya, sebagai orang-orang yang siap meneruskan dan siap untuk menjunjung tinggi ya kebesaran daripada al-Islam. Dalam hal ini, karena kalian masih sebagai seorang pelajar, tentunya tempatkanlah diri kalian sebagai seorang pelajar dengan sebaik-baiknya. Tekadkan dalam hati bahwa segala sesuatu yang dilakukan tiada lain adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua, sehingga semakin semangat lagi dalam bekerja, semakin semangat lagi dalam belajar, semakin semangat lagi untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kepada Pak Ferry, terima kasih ya udah memberikan pencerahan atau sudah memberikan amanat tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, dan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry semoga bisa kalian mengerti ya, bisa diambil hikmahnya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan Pak Ferry bisa bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan di hari Selasa. Oh iya, jangan lupa sholat duha ya, fotonya dikirimkan, dan video Asmaul Husna dikirimkan juga ke wali kelas. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.